Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Lama, secara alami akan menyerap beberapa api ungu. Di bawah kebetulan belaka, Xiaoyan secara membabi buta mengkonsumsi ametis essence dan nyala api yang dibawa dengan bantuan kuali, secara alami memiliki beberapa api ungu. Meskipun api ungu ini kecil jumlahnya, mereka jauh lebih unggul dari api doki normal Xiaoyan dalam kualitas. Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya bisa dianggap sebagai peluang yang signifikan. Dengan persepsi spiritualnya secara bertahap meluas ke kuali, Xiaoyan perlahan mengemas api ungu kecil dan memisahkannya dari api kuning di sekitarnya. Melihat api ungu berkedip-kedip kesepian di dalam kuali, Xiaoyan menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan terus meningkatkan kekuatan persepsi spiritual, berniat untuk mengontrol suhu nyala api. Sama seperti Xiaoyan mencoba mengendalikan nyala api ungu kecil mengirimkan keinginan untuk melawan. Kegagalan untuk mengendalikan nyala api membuat Xiaoyan tertegun dan kemudian dia dengan erat mengernyitkan alisnya sambil menatap mematikan api ungu kecil itu. Dia perlahan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya dan mencoba untuk menguji garis dasar perlawanan api ungu. Meskipun api ungu sangat kuat dan keras kepala, Xiaoyan tidak khawatir. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu saat ini adalah sebuah objek tanpa pemilik. Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk perlahan mendominasinya. Di dalam kuali, Xiaoyan bergumul dengan api ungu, keduanya tidak mau menjadi yang pertama dikalahkan. Kebuntuan ini berlangsung selama hampir 10 menit, dan saat Xiaoyan hendak menyerah, nyala api ungu yang dikelilingi oleh persepsi tiba-tiba bergetar, lalu melonjak ke dalam nyala api seperti sungai air yang bergulung, dengan cepat mampu mengendalikan semuanya. Saat Xiaoyan menyalurkan persepsi rohnya ke dalam api ungu, seluruh tubuh Xiaoyan bergetar ringan, gemetar ini seolah-olah datang dari dalam jiwa, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Xiaoyan merasa jiwanya terangkat, pori-pori di seluruh tubuhnya, hampir semuanya terbuka saat ini. Perasaan itu sangat misterius dan nyaman. Kesenangan yang intens ini menyebabkan Xiaoyan gemetar sekali lagi, matanya yang tertutup secara misterius perlahan terbuka. Ungu muda melintas di matanya yang hitam pekat sebelum memudar dan saat Xiaoyan mengalihkan perhatiannya ke kuali sekali lagi, karena kekuatan persepsi spiritual tersebar, api kuning di dalamnya benar-benar lenyap sementara api ungu kecil tetap ada, berkedip ringan. Dari dalam ring terdengar suara ragu Yao Lao dan setelah beberapa saat hening, sosok cahaya tiba-tiba muncul dari ring dan terakhir melayang di depan Xiaoyan, menatap kosong pada api ungu itu. Api surgawi. Tidak, itu jauh lebih lemah, ini. Oh benar, api ungu ametis Winged Lion. Dengan keraguan dan keterkejutan di matanya, Yao Lao dengan aneh berkata, sehingga ametis essence memiliki efek seperti itu, bahkan mampu membentuk api asal ametis Winged Lion dalam tubuh manusia. Bisakah ini dianggap sebagai api surgawi? Menatap intens dan gelisah pada api ungu yang tampak seperti bisa padam kapan saja, Xiaoyan segera bertanya. Tidak. Pertama tertegun, Yao Lao kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun ini juga semacam api unik yang aneh, dibandingkan dengan api surgawi, itu lebih rendah dengan selisih yang besar. Mungkin menyebutnya sebagai Beast Flame akan lebih tepat. Petik 2. Tanpa kata-kata menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berbicara, mengabaikan apakah itu api surgawi atau api binatang, saya ingin bertanya, apakah itu lebih kuat dari api doki yang saya panggil menggunakan kuali? Ya, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai pemiliknya sekarang kan? Saya tidak akan dilahap olehnya. Xiaoyan bertanya lagi dengan hati-hati. Api ungu ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menyerangmu. Lalu, jika aku melahapnya, mantra apiku, apakah itu bisa berkembang? Dengan menghela nafas, Xiaoyan bertanya lagi dengan mendesak. Bingung sekali lagi, alis Yao Lao berkerut, ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum berbicara dengan tidak yakin,
mungkin ya, tapi bahkan jika itu bisa berevolusi, itu tidak akan berevolusi ke panggung yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, nyala ungu ini masih jauh dari mampu bersaing dengan api surgawi yang nyata. Juga, nyala api ungu ini sekarang terlalu kecil, bahkan jika kamu melahapnya sekarang, menurutku, itu tidak akan banyak berguna. Petik 2. Xiaoyan dengan ringan menganggukkan kepalanya, frustrasi muncul di wajahnya. Meskipun flame mantra cukup misterius, titik awalnya terlalu sampah. Jenis penciptaan dan kemampuan menyimpan doki ini jauh dari mampu memuaskan penggunaan Xiaoyan. Juga, teknik Dou yang Xiaoyan kenal, sebagian besar adalah Suantier, jadi setelah menggunakan keterampilan, dia harus segera menelan pil pemulihan energi. Atau hanya bergantung pada kecepatan pemulihan doki dengan metode Qi peringkat Huang tingkat rendah, akan membuatnya memasuki situasi canggung karena memiliki doki yang tidak mencukupi. Jika tingkat mantra api saat ini dapat berevolusi ke tingkat Xuan, Xiaoyan tidak akan membutuhkan bantuan dokter peri untuk pergi ke kelompok tentara bayaran kepala serigala. Dia sendiri akan mampu menetralkan seluruh kelompok kuat 100 orang dengan mudah. Ini adalah perbedaan terbesar antara metode Xuan Tier Qi dan Huang Tier 1. Jadi, Xiaoyan saat ini sangat berharap agar metode Qi-nya cepat berevolusi, tetapi tidak hanya flames surgawi langka, kekuatan destruktif mereka akan berarti bahwa Xiaoyan mungkin tidak berhasil melahapnya. Jadi nyala api ungu yang muncul jelas merupakan sumur di gurun, menyebabkan kegembiraan besar pada Xiaoyan. Jika Anda benar-benar ingin melahap api ungu ini dan membiarkannya membantu mantra api berkembang, sebenarnya ada sebuah metode. Berhenti sejenak, Yao Lao tiba-tiba berbicara. Apa itu? Mendengar ini, Xiaoyan bangkit dan segera bertanya. Menatap api ungu kecil itu, Yao Lao tersenyum. Sempurnakan menjadi biji api, perlahan rawat, dan setelah mencapai tahap tertentu, gunakan mantra api untuk melahapnya dan mencapai efek evolusi. Mengejutkan dan langsung digantikan oleh kegembiraan yang tidak terkendali. Jika pusaran bisa berputar lebih cepat dengan sendirinya, itu berarti Xiaoyan tidak perlu mengendalikannya secara manual. Doki dari lingkungan sekitarnya juga akan secara otomatis dan terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terus dimandikan oleh doki. Manfaat semacam ini tidak diragukan lagi sangat berguna untuk pelatihannya. Setelah api berwarna ungu muncul di lubang kosong, seolah-olah itu telah memulai mesin sirkulasi besar yang perlahan mulai berputar. Api berwarna ungu yang dibutuhkan untuk menyerap jenis api doki dari dalam pusaran untuk tumbuh, sementara panas yang dipancarkannya meningkatkan tingkat penyerapan doki dari pusaran tersebut. Hubungan yang terus berulang ini secara signifikan menguntungkan baik api ungu maupun pusaran. Pikiran Xiaoyan mengamati pusaran itu sekali lagi. Ketika dia yakin tidak ada masalah, Xiaoyan akhirnya menarik pikirannya dari dalam tubuhnya. Dia secara bertahap membuka matanya dan cahaya ungu melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, sepasang matanya secara bertahap memulihkan warna hitam pekat aslinya. Bagaimana itu? Berhasil. Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao yang menunggu dengan sabar bertanya. Ya, saya telah menyempurnakannya menjadi flame seed. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Dia mengusap jari-jarinya dengan lembut. Setelah suara yang jelas, nyala api berwarna ungu kecil naik dari ujung jari Xiaoyan. Dengan tatapan penuh keingintahuan, Xiaoyan bermain-main dengan api ungu miliknya. Sesaat kemudian, jarinya dengan lembut menyentuh dinding gunung di sampingnya. Seketika, tembok itu hangus. Mengingat rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar terakhir kali, tubuh Xiaoyan bergidik. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia alami untuk kedua kalinya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya hanya menggunakan jarimu untuk mencelupkan sedikit dan menelannya ke dalam tubuhmu saat berlatih. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, Anda mungkin akan membakar diri Anda lagi. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiaoyan dengan cepat menganggukkan kepalanya.
Dia tidak berani membuat lelucon tentang ini, itu lebih dari cukup untuk mengalami rasa sakit seperti itu sekali. Menggunakan Amethyst Lion Bird Essence untuk mempercepat pertumbuhan api ungu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum bisa ditelan? Xiao Yan dengan erat memegang botol giok di tangannya, mengangkat kepalanya dan dengan getir bertanya, beberapa tahun. Jika saya memiliki waktu seperti itu, saya sebaiknya pergi dan mencari api surgawi. Petik 2. Dengan Amethyst Essence, Anda tidak membutuhkan banyak waktu. Selain itu, Purple Flame tidak perlu mencapai kekuatan yang dicapai Amethyst Winged Lion. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda benar-benar merawat api ungu sejauh itu, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu olehnya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, bermain api akan membuatmu terbakar. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, mungkin, sebulan dari sekarang, kamu harus bisa menggunakan Flame Mantra untuk mencoba dan menelan api ungu. Sebulan. Xiao Yan menjilat bibirnya dan dengan lembut bergumam, sebelum dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, sebulan dari sekarang, aku akan menelan api ungu dan mengembangkan mantra apiku. Untuk ini, Xiao Yan sedikit malu. Jika bukan karena bantuan Yao Lao, dia pasti tidak akan bisa mencapai persahabatan dengan peri dokter. Duduk di atas batu, Xiao Yan memandangi sosok cantik yang sedang sibuk membuat makan siang untuk 2 orang. Dengan ringan menghembuskan napas, dia tiba-tiba bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi dari sini? Hah? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, dokter peri menoleh ke belakang. Tangannya menyingkirkan poninya dan menatap Xiao Yan dengan mata indahnya dengan ragu. Dia dengan ringan bertanya, kenapa? Jangan salah paham, ini adalah tempatmu, aku tidak akan berani mengusirmu. Meremas tangannya, Xiao Yan menggoda. Karena beberapa alasan, saya mungkin tinggal di tempat ini selama kurang lebih setengah bulan hingga sebulan penuh. Saya berpikir, jika Anda memiliki masalah yang mendesak, Anda bisa. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal selama yang kamu suka. Saya benar-benar tidak punya masalah mendesak untuk ditangani. Saya berpikir bahwa jika saya punya waktu, saya bisa berpetualang di benua Doki untuk sementara waktu, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Waktuku tidak terburu-buru. Menghela nafas di dalam hatinya, dokter peri berbalik dan tertawa tanpa peduli. Bertualang di benua Doki. Itu bukan ide yang buruk. Xiao Yan mengangguk setuju. Bertualang di benua Doki juga merupakan salah satu mimpinya. Anda tertarik, lalu kita bisa bepergian bersama. Menambahkan sedikit kayu ke dalam api, dokter peri tertawa dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi dalam jangka pendek, saya tidak memiliki pola pikir atau waktu luang untuk melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu sangat disesalkan. Sangat sulit untuk menemukan teman yang menyenangkan. Menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, dokter peri berbicara dengan enggan. Pergi berpetualang. Hanya beberapa nasihat ramah, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu sebagai Master Poison. Jika tidak, perjalananmu akan sangat sepi. Merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan serius. Dan takut, kemampuannya saat ini masih jauh dari tahap itu kan. Poison Masters tingkat Grandmaster yang terkenal, mampu membuat semua orang takut dan tidak berani melangkah mendekati, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi siapapun. Ingat, jika kita bertemu lagi di benua Doki di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Karena jika demikian, saya pikir saya akan sangat sedih. Mengatur peralatan, dokter peri berjalan menuju rumah dan tepat ketika dia akan masuk, langkah kakinya terhenti dan dengan cepat berbalik untuk berbicara dengan sedikit senyum. Setelah selesai berbicara, dia memasuki rumah, meninggalkan Xiao Yan yang benar-benar bingung di atas batu sendirian. Menatap kosong ke rumah kecil itu untuk waktu yang lama, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Bahkan jika dia akan menjadi master racun di masa depan, mengapa itu penting?
Hanya berdasarkan pekerjaannya, dia akan membencinya. Setelah menghibur pikiran liar dan dugaan gila untuk sementara waktu, Xiao Yan dengan malas berdiri. Sesampainya di suatu daerah di bawah gunung, dia mengangkat kepalanya dan memandang terik matahari di langit. Kakinya sedikit digerakkan lalu menginjak tanah dengan berat. Setelah itu adalah suara ledakan yang tajam, tubuh Xiao Yan seperti peluru meriam, mengisi tebing dan saat kekuatan itu habis, kakinya sekali lagi menginjak dinding batu. Di tengah suara ledakan, tubuh Xiao Yan langsung menuju dinding batu tanpa henti. Setelah ledakan kelima, tubuh Xiao Yan melakukan tendangan voli di udara, mendarat dengan kokoh di salah satu puncak gunung di dalam lembah. Dari sini, rumah kecil di lembah itu bahkan tidak sebesar setengah kepalan tangan. Karena saat ini tengah hari, sinar matahari yang menyilaukan di langit memancarkan sinar cahaya panas tanpa henti. Batuan terbuka di luar, di bawah terik matahari, begitu panas sehingga orang tidak berani menyentuhnya. Lokasi pendaratan Xiao Yan hanyalah lempengan batu yang menonjol dan bagus. Ini adalah tempat terbaik untuk menikmati berjemur terpanas. Menyeka keringat di dahinya, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengeluh tentang betapa sulitnya latihan untuk dirinya sendiri, dia duduk di atas lempengan batu yang terik. Sesaat kemudian, panas dari pantatnya menyebabkan Xiao Yan mengertakkan gigi. Duduk tegak, Xiao Yan mengabaikan keringat konstan yang terus mengalir dari wajahnya, kedua tangan membentuk segel pelatihan dan mulai menenangkan pikirannya. Saat dia selesai menyelesaikan postur latihannya, Xiao Yan menemukan bahwa energi elemen alami api dari lingkungan mulai menyalurkan ke dalam tubuhnya. Pikirannya secara rutin dan akrab memurnikan energi yang baru saja masuk di jalur Qi-nya, terakhir menyalurkannya ke pusaran Qi-nya. Setelah mengedarkannya ke pusaran Qi, itu kemudian disalurkan ke api ungu di tengah pusaran Qi. Menyerap api ini membuat Doqi dengan sedikit petunjuk dari matahari yang panas. Nyala api ungu mulai berkobar dan setelah melahap, nyala api ungu kecil tampak seolah-olah tumbuh sedikit. Di bawah perhatian pikirannya, setiap pertumbuhan lambat dari api ungu kecil diperhatikan oleh Xiao Yan. Melihat hasil pelatihan yang layak, dia cukup senang dan setelah menyerap energi dari lingkungan luar untuk sementara waktu, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengeluarkan botol giok yang berisi ametis essence dari cincin itu. Ujung jarinya mengusap sedikit dan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan ringan. Setelah air liurnya, itu ditelan ke perutnya. Sama seperti ametis essence ditelan ke perutnya, wajah Xiao Yan memerah. Kulit yang semula normal, saat ini mulai memiliki sedikit warna merah. Merasakan perubahan di tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat fokus, lalu mengedarkan Doqi di tubuhnya dan mulai menetralkan energi yang intens dan kejam ini. Di atas gunung batu, di bawah terik matahari, pemuda itu berkeringat deras dan mengertakkan giginya sambil menahan cobaan panas yang menyengat di dalam tubuhnya, seperti ulat sutra yang menahan rasa sakit sebelum keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Setelah rasa sakit, itu seperti kelahiran kembali. Hanya, perjalanan perubahan ini membutuhkan cobaan yang menyakitkan dan keras untuk dipupuk. Suara intens dari angin bertiup melewati telinga Xiao Yan. Ketika dia berada sekitar 20 meter dari tanah, sayap Xiao Yan mengepak dan kecepatannya melambat. Dia mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke tanah dan melepaskan kekuatan dorong yang eksplosif. Dengan kekuatan itu, tubuh Xiao Yan terangkat sedikit, memungkinkan dia untuk membalik di udara. Sementara itu, Purple Cloud Wings di punggung Xiao Yan menjelma kembali menjadi tato di punggungnya dengan suara menciut. Kaki Xiao Yan dengan mantap mendarat di tanah dan tubuhnya sedikit bergetar, menghilangkan semua kekuatan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menuju ke pondok kecil sambil tersenyum. Saat dia perlahan mendekati pondok kecil itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Biasanya, dokter peri akan kembali dari memetik tumbuhan sekarang. Namun, mengapa begitu sepi hari ini? Kecurigaan melintas di benaknya.
Xiaoyan secara bertahap tiba di depan pondok kecil dan mengetuk pintu kayu tetapi tidak ada suara sedikit pun di dalamnya. Dia mengetuk lagi untuk beberapa kali, mendapatkan hasil yang sama. Menekan alisnya, kegelisahan melintas di hati Xiaoyan. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan dengan kasar menendang pintu kayu itu. Setelah dengan kasar menendang membuka pintu, Xiaoyan bergegas masuk, hanya untuk menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi asap, menyebabkan dia batuk beberapa kali. Telapak tangan kanannya tergesa-gesa terulur dan kekuatan ganas dilepaskan dari telapak tangannya, seketika menyapu semua asap keluar dari rumah jerami. Saat asap di dalam perlahan menghilang, Xiaoyan melihat dokter peri di tempat tidur dengan mata tertutup. Wajah aslinya merah dan lembab sekarang anehnya ditutupi dengan 7 warna berbeda. Melihat bahwa dokter peri tidak tampak bernapas, Xiaoyan panik. Dia hendak bergegas ketika sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya dan berteriak, "Jangan pergi." Orang mati yang terlihat sangat cantik. Yao Lao memutar matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, "Kekuatannya hanya 1 bintang doce, bagaimana dia bisa menahan sesuatu yang bahkan bisa membunuh seorang doci?" Xiaoyan ingin menerkam ke depan dan memeriksa pernapasan peri dokter tetapi setelah teriakan Yao Lao sebelumnya, dia hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mati. Tapi, mata Yao Lao menatap postur tidur cantik dari dokter peri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, "Tapi dia tidak mau." Petik 2. Maksud kamu apa? Xiaoyan menghentikan langkahnya dan bertanya dengan suara tertegun. Di mana dia berbeda? Apakah karena identitasnya sebagai ahli racun? Tetapi bahkan jika itu adalah ahli racun, diracuni sampai mati oleh racun mereka sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. Ini tidak seperti mereka kebal terhadap racun. Petik 2. Benar. Bahkan ahli racun yang sangat terampil memiliki kemungkinan terbunuh oleh racun mereka. Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara muram, "Tapi selalu ada pengecualian. Di benua Doqi, ada semacam tubuh khusus. Fisik semacam ini diberi nama tubuh racun alami, atau tubuh racun yang menyedihkan karena kemunculan tubuh racun seperti itu biasanya akan membawa celaka bagi orang lain." Petik 2. Tubuh racun alami, tubuh racun yang menyedihkan. Nama-nama asing tidak ada artinya di benak Xiaoyan. Anda telah tinggal di kota Wutan hampir sepanjang hidup Anda dan wajar jika Anda tidak mengetahui beberapa rahasia benua Doqi. Kembali ketika saya masih memiliki tubuh fisik saya, seorang wanita dengan tubuh racun yang menyedihkan muncul di benua Doqi. Pada saat marah, wanita ini meracuni seluruh kerajaan. Di atas tanah yang diracuni, ratusan ribu orang mati. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan dengan cepat menghirup udara dingin. Bukankah wanita itu tidak terlalu kejam? Ratusan ribu nyawa diambil tanpa ampun. Apakah dia hanya membunuh ayam? Kamu harus tahu bahwa ada hukum di antara yang kuat di benua Doqi. Tindakan wanita itu tidak diragukan lagi melanggar aturan tidak resmi ini. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang berasal dari kekaisaran itu. Dengan demikian, situasi meledak dari sini. Satu demi satu, banyak orang kuat pergi mencari wanita itu untuk membalas dendam tetapi masing-masing pada gilirannya dikalahkan. Oh ya, di antara orang-orang kuat itu, yang terlemah setidaknya adalah Dou Ling dan yang terkuat adalah bintang Dou Huang 9 yang akan melangkah ke tahap Dou Zong. Saat Yao Lao menceritakan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sayangnya, mereka semua terbunuh di tangan wanita itu. Teguk, Xiaoyan menelan ludahnya dengan susah payah saat dia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bukankah wanita itu terlalu kuat? Dia benar-benar membunuh orang seperti membunuh ayam dan anjing. Di akhir kekacauan ini, beberapa orang tua ditarik ke dalam kekacauan itu. Setelah pertarungan sengit yang tidak disadari oleh orang luar, wanita yang hanyalah bintang 5 Dou Huang ini melarikan diri setelah terluka sementara di antara para kentut tua.
seorang praktisi tingkat Dozong membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengeluarkan racun sebelum ia berhasil pulih sepenuhnya. Petik 2. Luar biasa. Tenggorokan Xiao Yan berguling sejenak. Hanya dengan kekuatan Do Huang, dia berani menghadapi Dozong dan benar-benar berhasil meninggalkan luka parah. Sehubungan dengan tipe orang ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kata luar biasa untuk menggambarkan mereka. Setelah wanita ini melarikan diri selama 20 tahun, dia muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia sudah dipromosikan ke kelas Dozong. Pada saat ini, orang-orang tua bodoh yang diam-diam menderita di tangannya tidak berani keluar dan menilai dia secara acak. Jadi mereka hanya bisa berpura-pura menjadi tuli dan mengabaikan semua berita tentang dia. Petik 2. 20 tahun, bangkit dari Do Huang bintang 5 menjadi Dozong. Kecepatan ini bisa dianggap tidak normal. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Wanita ini memang memiliki bakat menakutkan semacam itu. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya ke dokter peri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, setelah itu, saya bertemu dengan wanita itu sekali ketika saya menemukan herbal spiritual dan konflik dimulai. Akhirnya, kami bertengkar. Mata Xiao Yan secara bertahap melebar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yao Lao membocorkan beberapa perbuatan lamanya. Segera, dia buru-buru bertanya, apa hasilnya? Hasil. Yao Lao tersenyum dan mengangkat kepalanya. Matanya yang berlumpur tampak menghela ingatan. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, hasilnya bisa dianggap aku mengalahkannya sedikit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas lembut, Xiao Yan tertawa getir. Secara alami, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang melalui konsumsi racun, tetapi racun pada akhirnya tetaplah racun. Dengan mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan, seseorang dapat menghentikan racun dari melahap tubuhnya. Namun, ketika lebih banyak racun terakumulasi dari waktu ke waktu ke titik ketika tubuh racun yang menyedihkan tidak dapat menekan racun Doqi, maka puluhan ribu racun akan melahap tubuh, menyebabkan pemiliknya perlahan mati di bawah siksaan yang paling menyakitkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengingat rasa sakit membuat seseorang lebih memilih kematian daripada hidup, tubuh Xiao Yan dengan lembut menggigil. Dengan sedikit belas kasihan, dia melihat ke arah dokter peri di tempat tidur yang tampak seperti putri tidur dan dengan sedih bertanya, apakah tidak ada solusi untuk ini? Wajar jika membayar harga untuk mendapatkan kemampuan berlatih dengan cepat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Yao Lao berkata dengan lemah. Lalu jika dia berhenti mengonsumsi racun untuk mendapatkan kekuatan, apakah mungkin menghindari hal seperti itu? Murid Xiao Yan berbalik saat dia bertanya. Secara teori, itu mungkin. Mengangguk, Yao Lao melihat kebahagiaan di wajah Xiao Yan dan menghela nafas. Sayangnya, kamu perlu tahu bahwa bagi mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, semakin kuat racunnya, semakin besar daya tariknya. Ia bahkan bisa mencapai tingkat pembunuhan dan pencurian hanya untuk mendapatkan racun akut. Di mata mereka, racun akut memiliki daya pikat yang mirip dengan daya tarik api surgawi bagi seorang alkemis. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka harus menjadi seperti ngengat yang melompat ke dalam api, mereka tidak akan ragu untuk melompat ke dalamnya. Menurut Anda, apakah mungkin bagi Anda untuk membuatnya berhenti mengonsumsi racun? Petik 2. Jika dia tidak pernah mengkonsumsi racun maka tubuh racun yang menyedihkan tidak akan pernah masuk. Namun, sekali dia mengkonsumsi racun, bahkan jika itu karena kesalahan, maka tubuh racun yang menyedihkan akan benar-benar diaktifkan. Setelah itu terjadi, kondisi yang baru saja saya jelaskan akan terjadi dan tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkannya. Singkatnya, kami sudah terlambat menemukannya, kalau tidak, Yao Lao menghela nafas dengan menyesal. Dengan mulut terbuka,
Ekspresi Xiaoyan terus berubah secara tidak teratur. Beberapa saat kemudian, itu melunak tanpa semangat. Menurut Yao Lao, racun akut tersebut memiliki daya tarik yang sama seperti narkoba bagi pecandu narkoba. Membuatnya menyerah mungkin tidak mungkin. Menjadi master racun tingkat Grandmaster yang ditakuti banyak orang di benua Doki. Ketika dia mencapai tahap itu, mungkin seperti yang dia gambarkan hari itu. Tidak akan ada lagi orang yang berani berhubungan dengannya, apalagi menjadi teman yang bisa diajak bercakap-cakap dengan ramah. Dia awalnya ingin menjadi seorang dokter yang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi surga sepertinya tidak menginginkannya. Sebaliknya, itu memungkinkan wanita muda yang baik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang ditakuti semua orang. Mengambil napas lagi, Xiaoyan mengangkat matanya dan menemukan 7 warna di wajah peri dokter perlahan berkurang. Apakah dia bangun? Xiaoyan bergumam sebelum dia sekali lagi duduk diam untuk sesaat. Dokter peri yang menutup matanya dengan erat di tempat tidur akhirnya membukanya perlahan. Tangannya bergerak sedikit saat sudut matanya menatap racun hitam itu. Sudut mulutnya perlahan melengkung dengan getir. Sesaat kemudian, kepahitan menyebar saat peri dokter menarik selimut itu ke wajahnya. Nyala dan mati, beberapa suara isakan dikeluarkan dari dalam selimut. Aku gagal mengendalikan diriku lagi, aku harus benar-benar mati. Duduk di kursi dan mendengarkan suara isakan lemah dan lembut, perasaan Xiaoyan menjadi lebih berat. Dia perlahan berdiri dan duduk di samping tempat tidur. Tangannya dengan lembut menepuk tubuh peri dokter yang bersembunyi di balik selimut. Masak untukmu. Petik 2. Kapan saja? Xiaoyan berkata dengan wajah yang penuh senyum. Melihat wajah Xiaoyan yang menahan senyum penuh kehangatan, perasaan hangat mengalir ke hati peri dokter. Dia menyeka air mata dari wajahnya, menghirup melalui hidung tersumbat dan bergumam di dalam hatinya, "Terima kasih, Xiaoyan. Mungkin, kamu akan menjadi satu-satunya temanku di masa depan. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, selama Anda masih menganggap saya sebagai teman Anda, saya akan selalu menjadi dokter peri dari kota Qingshan di depan Anda, bahkan jika saya akhirnya menjadi master racun agung yang ditakuti semua orang." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.